Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kakak hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan kakak ke sini? Ya, mantap, bagus. Lumayan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Umaira Fatmala. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2022. Kalau boleh tahu nama kakak siapa? Muhammad Syawal. Jadi, tujuan saya melakukan wawancara adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh FOMO bagi mahasiswa yang pernah mengalaminya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sekarang itu sudah banyak sekali ya remaja yang terkena FOMO atau ikut-ikutan kalau kita. Nah, kakak cukup menjawab pertanyaan yang saya berikan. Jadi sebelum saya memulainya, saya meminta kesediaan kakak selama kurang lebih 45 menit kepada kakak. Apakah kakak bersedia? Siap. Sebelumnya saya juga meminta izin untuk merekam suara serta merekam video agar memudahkan saya untuk mencatat informasi. Uh, Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kakak termasuk seseorang yang mengikuti tren? Jadi ya, terkait performuan di dunia sekarang ini, mungkin saya jarang mengikuti atau mencari tahu hal-hal yang beredar sekarang ya. Jadi saya mungkin ngikut alur saja, bukan lebih ke FOMO ya. Jadi apa yang hal yang terjadi sekarang, apa yang berdampak pada era sekarang itu mungkin saya ingin eh, ikut alur saja, ataupun hal-hal yang mungkin tidak baik itu kita mungkin bisa ubah, jangan diikuti saja bro. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan kakak jika melihat teman atau selebriti yang melakukan pembelian barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan? Kalau ada teman dan selebriti mungkin yang membeli barang yang tidak sesuai kebutuhan, itu kan kembali lagi ke diri masing-masing. Kan dari saya terkait hal yang tidak dibutuhkan, untuk apa dibutuhkan, tapi itu kan eh, pandangan atau perspektif orang lain kan, atau menurut mereka mungkin itu butuh atau apa, kan itu kembalikan lagi ke diri masing-masing. Baik, menurut kakak dikembalikan lagi ya Ya, kepada diri masing-masing. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang FOMO. Kakak, apa sih yang kakak ketahui tentang FOMO itu? kan dari awal tadi sudah dibilang kan, untuk mengikuti atau hal yang menjangkitkan, hal yang menyangkut apa yang beredar sekarang, apa yang viral menurutnya itu mereka dia ikuti. Jadi dia kayak tidak mau ketinggalan zaman lah bahasa Hmm. itu. Nah, tadi kakak bilang tidak ingin ketinggalan zaman. Apakah kakak termasuk orang yang seperti itu atau tidak? Tadi mungkin saya sudah bilang ya, saya orangnya ikut alur saja, Berarti termasuk ya? Kadang-kadang. bukan Atau keadaan ya, ya ikut alur. Mungkin kayaknya kayak eh, sejalannya ini performuan di dunia ini pada zaman ini, mungkin saya tidak terlalu tidak terlalu peduli lah. Jadi saya ikut zaman saja, mau itu orang FOMO, orang apa segala macam, saya tidak peduli. jadi apa sih yang kakak rasakan jika tidak terikut atau tidak FOMO? Menurut kakak itu bermanfaat bagi kakak atau tidak? Kalau Ya, kakak tidak mengikuti tren. kalau tidak mengikuti tren itu sebenarnya untuk apa, pertanyaannya, untuk apa kita mengikuti tren-tren yang sekarang begitu. Kalau kita ingin mengikuti perkembangan zaman, kita memang ikuti ya perkembangan zaman, tapi tidak sampai pemanfaatannya yang berlebihan gitu. Atau dengan kata yang FOMO ini tadi tuh, FOMO, sehingga membuat diri kita tuh seakan-akan kayak mau sekali terpandang karena FOMO.
karena hal-hal yang menurutnya itu bagaimana gitu viral apakah segala macam. FOMO kan begitu ikut-ikutan ya, dia kayak mood terpandang sekali. Hmm. Apa saja sih hal-hal yang membuat kakak takut sama FOMO? Kalau FOMO, apa yang saya takutkan dari FOMO ini, mungkin dia melupakan jati dirinya karena terlalu mengikuti zaman, terlalu mengikuti hal-hal, terlalu mengikuti orang lain. Dia kembali lagi melupakan dirinya sendiri, kayak gimana dia yang harusnya dia berkembang kayak gimana, malah mengikuti alurnya orang yang tidak cocok untuk dirinya. Hmm. Jadi takut kehilangan arah ya Ya, dengan FOMO ini. Terus berapa banyak intensitas dalam sebulan terakhir Anda merasa perlu untuk mengikuti kebutuhan orang? ya, kalau mengikuti kebutuhan orang mungkin kurang ya saya, karena saya itu kebutuhan orang, saya bukan ambil kebutuhan yang kayak kayak gimana nya, saya ambil itu pembelajaran dari orang tersebut, kayak gimana dia bersikap ataupun bercakap gitu, bukan kayak saya mengambil eh, apa yang dia gunakan serta apa yang dia lakukan gitu. Saya lebih ambil ilmunya daripada orang itu, mau itu bersikap bercakap segala macam hal tentang dia, sampai berilmu lah, bukan berfashion. Fomonya saya, Oh, lebih ke ilmu ya, ya. mengikuti tren ilmu daripada tren mungkin seperti fashion, makanan, dan lain-lain. Baik. Apakah kakak merasa kesulitan untuk melepaskan diri dari media sosial atau platform lainnya karena takut ketinggalan informasi atau peristiwa penting? Kalau peristiwa penting ini ada, sebenarnya itu peristiwa penting untuk kita, ada juga yang tidak penting gitu, untuk apa kita tahu. Jadi ketika kita melihat ini sosial media, kan tidak selamanya kita melihat hal-hal yang buruk. Jadi ada mungkin hal-hal yang penting itu, yang menyangkut pada kita begitu, mau itu tentang hal politik, tentang masyarakat, tentang individu kita sendiri kayak gimana ke depannya, kan kita harus tahu gitu, kayak kepentingan ini sebenarnya yang dicari, misalnya kayak eh, informasi-informasi yang menyangkut ke diri kita atau menyangkut tentang Indonesia atau menyangkut tentang masyarakat atau hal apa. Jadi mungkin ada hal-hal yang penting bisa didapatkan ini. Mungkin maksud kakak yang lebih memberikan manfaat ya kepada Hmm, diri sendiri. Jadi menurut kakak gosip dan lain-lain itu menurut kakak tidak terlalu penting. kan sudah saya bilang tadi kan, kembali ke diri masing-masing. Kalau saya kan tidak terlalu peduli hal-hal yang begitu, karena itu tidak ada pentingnya atau tidak tidak ada gunanya untuk diri saya. Untuk apa saya mencari tahu hal-hal yang tidak berguna untuk diri saya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa dampak yang kakak rasakan atau apa dampak yang kakak lihat ketika seseorang mengalami FOMO? Kalau orang mengalami FOMO itu dia kehilangan jati diri karena dia terlalu mengikuti tren atau mengikuti orang lain kan, jadi dia lupa diri tentang kemampuan dirinya. Dan orang FOMO itu dampaknya itu, nah itu tadi, kurang percaya diri. Jadi hal-hal apa yang dia miliki dia sudah tidak mau dipergunakan atau dia tidak mau dimanfaatkan dan dikembangkan. Jadi dia lebih memilih untuk mengambil kepunyaannya atau bakatnya orang lain atau hal-hal yang berkembang di orang lain, dan dia ambil dan dia eh, kayak Aplikasi. aplikasikan begitu. Jadi dia tidak mengembangkan bakatnya sendiri, padahal hal-hal yang baik itu bakatnya atau yang berguna lah, tapi dia memilih pengaplikasian orang lain gitu, dari orang lain. Ya,
Menurut kakak, salah satu kekurangan FOMO ini apa sih selain yang kakak sebut tadi? Mungkin seperti kan kita sudah tahu kalau FOMO ini akan membuat seseorang kehilangan jati diri. Nah, menurut kakak, FOMO ini apakah dia dapat mempengaruhi mungkin dari segi keuangan dari seseorang atau tidak? Kalau terkait kekurangan ini, FOMO itu memang sudah kekurangan sebenarnya ya. Sifat yang kekurangan segala hal macam lah tentang diri seseorang. Jadi ya termasuk kekurangan ini FOMO. Jadi kekurangan kepercayaan diri, segala hal macam lah kekurangan. Karena memang ini FOMO ini kekurangan sebenarnya. Sifat sebenarnya ini FOMO. Sifat kekurangan lah. Tadi itu kakak menyebutkan kekurangan secara diri. Nah, menurut kakak, apakah FOMO dapat mempengaruhi pengeluaran atau secara finansial jika jika Anda terlalu mengikuti atau membeli suatu barang? Ya itu betul itu. Karena kan eh kalau dari yang dilihat itu FOMO kan, orang-orang mungkin lihat FOMO itu dia terlalu mengikut-ngikut suatu hal, mau itu cara berpakaian tuh kan, itu kalau mau cara berpakaian mungkin eh, ada uang yang keluar dari hal yang ingin suatu suatu hal yang ingin diikuti begitu, mau itu uang lah, muka begitu, atau apa begitu. Jadi mungkin butuh uang ini FOMO, karena dia tidak percaya dengan apa yang dia punya. Jadi dia ingin merubah segala macam hal. Jadi keluar lagi uang gitu. Eh, Kalau kakak sendiri, bagaimana sih cara kakak untuk mengelola perasaan FOMO atau ikut-ikutan ketika melihat teman-teman kakak atau di sekitar kakak melakukan hal tersebut? Jadi apa tadi pertanyaan? Bagaimana cara kakak mengelola perasaan supaya tidak terikut ketika melihat teman-teman atau Hmm, lingkup sekitar sedang mengalami FOMO? mengolah perasaan ya. Ya. Mungkin paradigma yang mau diubah ya, pandangan pandangannya seseorang atau pandangan dari diri kita sendiri yang mau diubah. Tapi dari awal kan memang saya sudah bilang terlalu tidak peduli hal akan FOMO ini. Jadi mungkin kembali lagi ke yang lain begitu, orang lain, paradigmanya yang harus diubah, pandangan dan cara berpikirnya. Jangan terlalu ya mengikuti hal begitu. eh ya itu paradigma kan, cara pandangan. Terus kita harus juga ubah cara berpikirnya seseorang. Jadi kalau misalnya memang eh, hal yang kayak begitu dia mau ikuti, ya silakan, tapi jangan berlebihan. Kalau terlalu ikut arus dia sampai lupa jati dirinya sebenarnya dia seorang apa begitu. Apalagi kalau kita ini sebagai mahasiswa tuh, mahasiswa itu jangan terlalu mengikuti hal-hal begitu. Fokus saja pada dirinya sendiri. Jangan terlalu mengikuti suatu hal dan lupa pada dirinya sendiri. Jadi itu tadi yang mau diubah sebenarnya, paradigmanya, pandangannya ini tentang FOMO ini seharusnya harus diubah, jangan terlalu diikuti. Biar kalau orang mengikuti itu FOMO, kalau mungkin ada orang di sekitar tetap kita ingatkan, jangan terlalu ikut FOMO begitu apa. Mari kita cari saat, mari kita sama-sama gitu mengikuti hal-hal kajian atau apa, HMI apa sama-sama. Baik. Nah, kakak sendiri ini kan tidak bisa dibilang tidak terlalu FOMO ya, tidak terlalu FOMO. Nah, apakah lingkungan sekitar kakak, mungkin lingkungan keluarga, lingkungan teman, atau lingkungan perkuliahan ini,
kakak pernah melihat kayak fenomena yang membuat kakak kayak sadar kalau wah, FOMO itu ternyata seberpengaruh itu kepada orang. Mungkin bisa kakak ceritakan? Oke, kalau terkait FOMO ini di ruang lingkup saya mungkin kurang ya, karena kan termasuk di kampus saya Unhas dan di fakultas saya itu teman-teman saya itu kurang ya kayak mengikuti form-form gitu. Dia cuman mencari cari tahu ji, ingin mengetahui tapi tidak mengikuti suatu hal itu, karena kita memang berpikir bahwa itu hal memang tidak baik sebenarnya. Jadi kita ikuti saja yang baiknya. Ya itu tadi saya yang dari awal saya bilang kan, saya ini FOMO-nya lebih ke eh, cara berpikirnya orang yang saya ambil atau cara bersikapnya. Jadi kalau dari luar lingkup teman-teman saya dari yang kayak begitu, jadi kayak saya sama-sama belajar, kita tidak mau kayak hal-hal yang tidak baik terjadi di ruang lingkup tapi gitu. kalau kalau di ruang lingkup keluarga mungkin kakak kayaknya, saya juga kurang tahu di gitu. Oh, berarti menurut Anda di ruang lingkup pertemanan Anda ini cukup tidak terjangkit FOMO ya, karena balik lagi semua mungkin pemikiran teman-teman kakak itu sama dengan kakak, yaitu mengambil apa yang diperlukan saya saja, tidak mengambil apa yang tidak diperlukan. Nah, tadi kakak sempat menyebut di lingkup keluarga kalau kakak Anda terjangkit FOMO. Nah, saya ingin tahu apakah FOMO yang kakak sebutkan itu FOMO dari segi barang, fashion, atau apa? Atau dari informasi mungkin? Ya mungkin kalau dari yang saya lihat, karena kan saya juga jarang di rumah, tapi dari penglihatan saya itu dia FOMO akan hal-hal fashion gitu. Ataupun eh, eh, terlebih lagi di bagian facial facial muka. Jadi dia lebih kayak sering beli skincare gitu. Apa hal yang viral, apa orang sering gunakan, dia beli, tapi bahwasanya itu dia tidak sadar bahwa itu skincare tidak cocok atau apa, jadi dia tetap beli saja. Itu kayak paket juga tetap berdatangan. Nah, gitu. Baik. Nah, tadi kakak sendiri bilang kalau kalau kakak dari kakak itu FOMO terkait skincare. Nah, menurut kakak itu baik atau harus dikurangi, dan apa apa sih yang kakak lakukan agar tadi kakak-kakak itu tidak melakukan hal tersebut lagi? Ya menurutku baik baik Ji, kan mengubah penampilan dari diri tuh, tapi sebenarnya jangan terlalu mengeluarkan uang begitu kan. Tidak selamanya hal yang anda pikir ini gunakan, orang lain gunakan itu bagus, tapi tidak bagus pada diri anda. Jadi dipikir dulu sebenarnya ini sebelum bertindak, sebelum membeli, sebelum digunakan, dan akhirnya pada akhirnya itu menyesal kalau sudah dibeli, sudah digunakan kan tidak guna, dipajang lagi. Jadi ya dipikir dulu lah sebelum dibeli dan digunakan, dan pada akhirnya menyesal sama sih, buang-buang uang gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak sendiri pernah melihat kasus atau bahkan mungkin pernah merasakan atau melihat, mungkin mungkin bukan dari teman-teman yang lingkup kuliah kakak ya, mungkin teman-teman di lingkup lain yang terjangkit FOMO dan sudah parah, sudah sangat parah gitu. Apakah kakak pernah? Mungkin bisa diceritakan. Ya terkait itu ada ya, ada satu teman saya, mungkin dia sudah terjangkit performuan ini, jadi dia kayak tidak mau ketinggalan, dia ikut segala hal. Terus hal itu yang saya maksud itu tidak baik gitu.
berdampak pada dirinya, berdampak buruk pada dirinya, berdampak buruk juga ke orang lain. Jadi dia terlalu mengikuti ini hal ini. Jadi awalnya dia awalnya dia tidak suka yang begini, dia tidak suka, tapi gara-gara hal ini trending ki, jadi dia mencari tahu, mencoba melakukan ketagihan. Nah itulah sekarang dia, jadi dia sudah sangat parah nih komunitas. Nah, menurut dari cerita yang tadi kakak sebut, menurut kakak, apakah FOMO itu mempengaruhi hubungan sosial yang terjadi jika seseorang terkena FOMO? Ya mungkin, ya menurut saya bisa, karena kalau misalnya awalnya dia bergaul ke kita tuh, dia bergaul, dia sering sama kita, nah ketika dia terkena yang namanya FOMO ini, dia mengikuti suatu hal yang trending, dan pas dia pikir bahwa ini yang saya ikuti sekarang ini tidak cocok di lingkup ini, tidak gaul sekarang atau apa tuh, jadi dia sudah pindah nih dari ruang lingkup sosialnya yang lain, yang awalnya dulu sama kita, sama-sama apa, tapi pas dia terjangkit yang namanya FOMO ini, dia mulai berpikir kayak, ih gak cocok ini pergaulannya sama saya, beda saya begini, dia cari nih pergaulan yang lain, jadi berdampak ke kita juga, maksudnya kayak pertemanan tak gitu rapuh gara-gara FOMO gitu. Jadi FOMO ini menurut kakak dapat merubah visi dari seseorang, Hmm. visi dari diri seseorang, yang mungkin awalnya satu visi dengan kakak bisa berubah visi dikarenakan adanya FOMO ini ya. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kakak memanfaatkan dampak dari FOMO ini baik secara positif untuk memotivasi diri kakak? Bagaimana Cara memanfaatkan. memanfaatkan FOMO? Iya. Ya, kalau pemanfaatan FOMO mungkin saya manfaatkan saja mungkin kalau dari luar lingkup FOMO itu, dari teman-teman saya yang terkena FOMO, saya manfaatkan saja dengan saya mendapatkan informasi yang tidak saya tahu. Jadi kan dia FOMO kan dia lebih mencari tahu itu, dia intinya apa yang dia tidak tahu harus tahu. Jadi kayak misalnya saya memang tidak tahu suatu hal ini, dan tiba-tiba saya ketemu teman saya yang FOMO ini, dia cerita segala hal macam, oh jadi saya tahu, terus saya ini sekedar tahu aja, jadi saya dapat informasi yang sebenarnya ada pentingnya ada tidak pentingnya. Jadi saya pas pisahkan lagi itu, bandingkan lagi yang mana yang penting yang mana tidak. Karena orang FOMO yang begitu tuh, dia terlalu banyak informasi yang dapat, jadi kita bisa mungkin dapat informasi-informasi positif dari dia gitu. Nah, ini kan tadi secara informatif ya, berarti kakak memanfaatkan FOMO dari lingkungan sekitar itu mungkin secara informasi, tau kan? Nah, kalau menurut kakak secara mungkin gaya hidup, bagaimana cara kakak memanfaatkan FOMO secara gaya hidup? Kayak mungkin teman kakak ada yang terjangkit FOMO mengenai tadi contohnya kakak-kakak terkait skincare, terkait fashion. Nah, kalau kakak sendiri bagaimana cara kakak memanfaatkan hal tersebut dari orang yang sudah terjangkit? Ya, kita ambil positifnya dari orang itu, mungkin ada hal-hal yang positif yang dia ikuti dari orang lain, ya terkait mungkin itu kayak tadi kesehatan muka atau, kan itu positif tuh. Menjaga diri sendiri begitu. Mungkin ada dia yang kayak FOMO sekali tentang tiba-tiba rajin olahraga atau apa begitu, ya itu kita ambil itu. Karena itu hal positif tuh. Ya mungkin hal-hal positif yang diambil dari dia, itu saja. Baik.
Nah, itu tadi dari segi informasi, dari segi ini. Menurut kakak, FOMO ini mungkin kita melihat dari pandangan penjual ya, seorang penjual. Menurut kakak, FOMO ini dari pandangan seorang penjual itu berpengaruhkah terhadap jualannya atau tidak? Karena kan, Kembali lagi. seperti yang kita ketahui bahwa eh, orang kan membeli sesuatu karena mungkin orang orang lain itu membeli karena melihat orang seperti itu. Nah, pandangan kakak nih soal itu bagaimana? Ya, ya, kalau dari pandangan penjual ya mengenai FOMO ini, ya untung gitu. Kayak dia mungkin salah satu pemanfaatannya dia begini, dengan pemanfaatan orang-orang yang FOMO gitu. Jadi dia jual-jual hal-hal yang viral begitu, kayak TikTok Shop kan begitu. Dia hal-hal yang viral, hal-hal yang trending sekarang, dan orang-orang FOMO dia tidak mau ketinggalan, dia beli barangannya, jadi kan dia untung. Jadi pemanfaatannya itu bagus sebenarnya, orang yang orang yang eh, penjual ini, pemanfaatan orang-orang FOMO-nya itu bagus karena dia menjual hal-hal yang beredar sekarang, dia yang dipakai oleh banyak orang. Jadi orang-orang yang FOMO itu dia tidak mau ketinggalan gitu. Jadi FOMO ini tidak selamanya buruk berarti kan? Iya. Jadi tergantung lagi ya dari pemanfaatannya. Hmm. Baik. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin em, apa sih pengalaman kakak pengalaman kakak ini yang bisa dibilang kakak itu cukup FOMO, atau kakak itu pernah, kan kan kita seperti yang kita tahu, kita tidak mungkin lah tidak pernah mengikuti tren kan, pasti adalah sekali dua kali kita mengikuti tren. Nah, mungkin bisa kakak ceritakan eh, bagaimana sih perasaan kakak ketika mengikuti suatu tren atau mengikuti apa yang sedang viral pada saat itu? Ya mungkin dulu ya, sepertinya kayak eh, hal-hal fashion. Jadi saya sudah tahu kita nih, saya ini orang yang kurang duit, mau sosokan kayak ngikut-ngikut fashionnya orang lain yang membutuhkan duit begitu. Jadi kayak paksa saya beli atau gunakan, tapi tidak dipikir bahwa ini berdampak. Ya mungkin saya dulu begitu hal fashionnya. Nah, apakah menurut kakak semakin bertambahnya umur, apakah kefomoan seseorang itu bisa semakin berkurang atau bagaimana? Kalau menurut kakak sendiri dari pengalaman Kalau saya mungkin. menurut kok ya berdampak, usia ini berdampak pada kayak sifat performuan itu, sangat berdampak karena cara berpikirnya itu begitu ya, berubah pasti kan. Nggak mungkin selamanya itu kayak anak-anak begitu, kayak saya butuh ini, saya butuh ini, saya mau pakai ini, orang lain juga pakai. Cara berpikirnya berubah. Enggak, jangan kayak hal yang tidak penting begitu digunakan lagi. Tapi mungkin ada beberapa orang ya, orang orang yang berumur nila di atas kepala dua atau kepala tiga, masih ada yang begitu, kayak masih dia sudah mau kayak mama gaul kan, bapak gaul ke apa, dia masih mau mengikuti kayak trending-trending yang digunakan sekarang gitu. Nah, dari ketiga aspek yang disebutkan tadi kan, dari umur, dari segi lingkungan, dan dari segi media sosial, menurut kakak itu yang paling berpengaruh dalam mempengaruhi sikap FOMO seseorang itu dari apa? Dari lingkungan atau dari
Dari sosial media atau dari umur? Mungkin bisa Dari diurutkan. apa tadi? Kan dari 3 aspek yang tadi sudah kita Hmm. sebutkan sebelumnya, itu ada 3 aspek yang dapat mempengaruhi Hmm. kefomoan seseorang. Hmm. Ada yang pertama ada aspek lingkungan, yang kedua ada eh, sosial media, Hmm. dan yang terakhir ada faktor umur. Nah, menurut kakak di antara ketiga ini yang paling berpengaruh itu yang mana? Dan coba kakak urutkan yang paling Saya di antara yang paling ruang lingkup berpengaruh. sosial, Ruang lingkup, media sosial. media Ya, sosial, ya. dan umur. Nah, dari antara ketiga itu menurut kakak yang paling berpengaruh sampai yang mungkin dapatlah dibicarakan itu yang mana? Yang pertama itu media sosial, ya pasti ya, jelas. Karena orang mana yang sekarang yang tidak menggunakan pemanfaatan media sosial ini, perkembangan 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 zaman gitu, perkembangan eh, barang elektronik kan. Jadi mungkin media sosial yang pertama, karena dia bisa mendapatkan banyak informasi dari media sosial ini. Jadi setelah dari media sosial, kembali lagi ke publik, hal-hal yang dia lihat, hal yang dia lihat menggunakan media sosial yang pertama, dan yang kedua itu hal yang dia lihat secara langsung. Jadi kan otomatis itu dari kedua itu pandangannya yang berubah tuh, dan kan, dan berdampak ke cara berpikirnya begitu. Jadi itu, terus yang terakhir itu umur. Kenapa? Karena semakin bertambahnya umur itu, mungkin kita mau dibilang itu semakin bisa berpikir lah ya, semakin bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak gitu. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara soal FOMO nih, menurut kakak dulu dan sekarang, menurut kakak itu lebih FOMO, lebih apa ya, lebih FOMO yang mana? Lebih yang FOMO yang ketika dulu, yang ketika mungkin sosial media belum terlalu marak, atau ketika sekarang sosial media sudah marak? Menurut kakak itu lebih, tingkat kefomoan seseorang itu lebih FOMO di mana? Di dulu atau di sekarang? Sekarang lah, kan semakin berkembang itu elektronik. Jadi ya menurut saya sekarang, karena mungkin dulu juga, tapi semakin berkembangnya zaman, semakin mengikuti alur perkembangan, performuan ini semakin meningkat mungkin, karena semakin berkembang zaman tuh, semakin banyak hal-hal yang ingin diceritakan, ingin diikuti ya, segala macam. Mungkin sekarang karena banyaknya hal-hal yang baru. Mungkin sekarang karena mungkin seperti yang kita ketahui informasinya lebih cepat Ya, daripada dulu. Dari mungkin itu dari segi informasi, dari segi fashion. Nah, pertanyaan saya, menurut kakak, eh, tadi kita juga sudah membahas tentang informasi, fashion, eh, gaya hidup dan lain-lain. Nah, sekarang itu masyarakat itu paling FOMO itu terhadap apa? Kalau dari pandangan kakak? fashion, ya, fashion. Kalau Fashion. Baik. Sekarang saya ingin bertanya lagi, eh, menurut kakak, eh, dari fashion, berarti fashion ini ada sosok lah yang memperkenalkan kan. Nah, sosok itu mungkin seperti selebriti kan, selebriti. Nah, kalau menurut kakak, eh, dari pandangan kakak saja ini ya, selebriti itu eh, sangat berpengaruh kah terhadap kefomoan seseorang, karena kan dia menjadi objek. Jadi kalau menurut menurut kakak, apakah sosial media, apakah perlu selebriti untuk seseorang FOMO, atau cukup dengan sosial media saja orang itu bisa FOMO?
Ya, karena dari sosial media ini mungkin yang dia tangkap itu seorang selebriti tuh dari pandangan yang dari dia lihat ini di apa namanya ini Sosial media. sosial media ya, dia lihat dari sosial media kan mungkin kan kebanyakan itu kayak selebriti yang dia lihat. Kalau hal-hal yang menjangkut fashion tuh jadi dia lihat ke eh, beberapa selebriti ini dia lihat, dia bandingkan ke lagi yang mana yang cocok sama saya. Saya suka ini, keren ini, beli deh. Sangat sangat berdampak ini selebriti. Tapi pada saya niatnya ini selebriti tidak ada yang ingin yang begitu tuh, tidak ada yang ingin membuat orang menjadi FOMO dan sampai berpikir bahwa suatu artis ini atau berpikir di bahwa artis itu dia berpikir bahwa dirinya ini merusak ke orang lain. Tidak ada niatnya artis begitu, tidak ada niatnya selebriti. Karena kembali ke orang-orang lain lagi yang berpikir bahwa eh, harus mengikuti tren-tren yang begitu. Sebenarnya artisnya tidak mau sih begitu. Dia suka jadi hal-hal yang memang dia gunakan, dia permanfaatkan ke memang dia manfaatkan ke memang hal-hal yang dia dapat dari kesuksesannya begitu. Berarti menurut kakak sebenarnya FOMO ini butuh sosok untuk memperkenalkan sesuatu. Hanya saja sosok ini sebenarnya tidak bermaksud untuk menciptakan kefomoan itu, gitu. Menurut kakak. eh Tidak perlu sih sebenarnya, eh gimana ya, terkait sosok ya ini Sosok. mungkin dari orang lain juga dia bisa dapat tuh informasi, dia dengar-dengar, "Nah, ih begini 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 begini, lebih cantik begini kalau misalnya pakai begini 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 begini." Nah, kan itu bisa terani orang tuh yang FOMO itu kalau dapat ke informasi kayak begitu, ya wih cantiknya ini kau, kalau pakai begitu begitu gitu, nah dia tidak mau ketinggalan, dia pakai juga begitu, dia pikir cantik itu, jadi dia bisa dapatkan informasi bukan dari ada sosoknya saja gitu. Dia bisa dari pendengaran tuh, dari pendengaran dari orang lain begitu. Berarti tidak butuh sosok ya. Dari hanya mendengar saja seseorang itu sudah bisa FOMO sebenarnya. Iya. Pertanyaan selanjutnya mungkin tadi kakak sudah memberitahu bagaimana cara menyadarkan eh, dari sisi kakak kakak kandung kakak sendiri kan. Nah, kalau dari kakak bagaimana sih cara menyadarkan mungkin orang-orang lain loh yang masih masih saja FOMO dengan suatu hal yang mungkin dapat merugikan dia sendiri selain mungkin merubah pola pola pikir. Menurut kakak apakah cara lain yang bisa kakak berikan atau kakak memberitahu kepada orang-orang tersebut bahwa FOMO itu secara berlebihan itu sudah tidak baik sebenarnya. Ya kalau dari gitunya kembali ke dirinya, kalau memang kita sudah tidak bisa itu sebenarnya setidaknya kita berusaha kini ingin sebenarnya teman tak tidak mengikuti suatu hal yang tidak baik itu, kita kan maunya teman tak itu apalagi keluarga itu, ya kita maunya hal-hal yang baik selalu terjadi itu, baik dari luar lingkup tak yang berdampak pada kita atau berdampak pada dirinya sendiri. Jadi hal yang hal yang perlu sebenarnya memang perlu diubah, tapi kalau tidak bisa mikir ini ubah tuh
di anu bikin dengan anu secara perlakuan atau perkataan ditanya nih perlakuan kayak gimana itu mantap dan jawab bahwa hal-hal yang begitu mungkin kita bikin begini begini kalau memang dari dianya masih begitu kita bisa apa gitu. Karena gitu punya duit ya kuasa. Jadi diingatkan lagi ya, mungkin diingatkan bahwa hal tersebut adalah ada benefitnya memang, tapi untuk hal-hal lain yang mungkin tidak memberikan benefit mungkin harus dikurangi seperti itu. Oke, baik. Kalau kalau menurut kakak, mungkin ini sudah pertanyaan terakhir ya, Kak. Kalau menurut kakak, eh, kita tadi sudah banyak membahas tentang manfaat, tentang kekurangan, tentang kelebihan mungkin. Jadi dapat kita simpulkan mungkin, menurut kakak itu yang paling banyak dari segi apa sih FOMO? Kekurangan kah? Atau kelebihan kah? Atau manfaat, memberikan manfaat? Atau seperti apa dari FOMO sendiri ini? Kalau manfaat semuanya itu sudah saya bilang dari tadi kembali ke diri masing-masing, dirinya masing-masing. Jadi terkait FOMO itu untuk mungkin dia berpikir bahwa kalau misalnya saya begini pede ki, jadi kembali ke dirinya masing-masing. Mungkin dia kalau mengikuti suatu hal gitu dia pede ki kalau misalnya dia begitu tuh, tapi ada dampak buruknya, dia melupakan jati dirinya begitu. Tak apa lagi pertanyaannya yang lain tuh. Kekurangan atau kelebihan? Nah, kekurangan itu sangat banyak didapatkan ya. Kalau dari kekurangan itu dari FOMO, kehilangan jati diri, baik secara finansial juga kita bisa kekurangan begitu. Jadi banyak hal ya yang mungkin hal buruk ini ya di FOMO ini, FOMOan secara finansial, jati diri, hubungan dengan antar sosial atau orang lain begitu bisa berdampak ya. Apalagi tadi Kelebihan, kelebihan, kalau kelebihan itu tadi saya bilang manfaat ya. ya pemanfaatannya jadi lebih percaya diri nih kalau misalnya begini ki, tapi dia lupa dengan jati dirinya sebenarnya. Apalagi itu kelebihan, kekurangan, apalagi Manfaat, manfaat ya. Mungkin kalau saya itu ya kembali ke aspek dari diri orang lain, paradigmanya begitu sebenarnya harus di rekonstruksi, dibangun ulang lagi paradigmanya begitu. Jadi ya begitu, hal-hal yang tidak baik tinggalkan saja, tidak perlu diikuti hal-hal yang begitu. berarti itu mungkin tugas untuk membangun kembali itu mungkin tugas dari diri masing-masing dan mungkin dari lingkungannya ya, yang Ya, ikut menyadarkan kalau hal tersebut secara berlebihan sebenarnya sudah tidak bagus, baik itu dari segi finansialnya, dari segi jati dirinya, ataupun dari segi hubungan juga dapat merusak. Baik, baik mungkin itu saja wawancara yang kita lakukan pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan dan terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sangat berguna yang sudah kakak berikan kepada saya. Mungkin kita simpulkan kembali bahwa FOMO ini itu memiliki banyak kelebihan, tapi ada juga kekurangannya seperti itu. Dan dari segi kita sebagai seseorang kita boleh kita boleh ikut FOMO, tapi balik lagi hal tersebut apakah perlu atau apakah butuh.
di diri kita atau tidak, seperti itu ya yang dapat kita simpulkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Kakak Syawal. Semoga apa yang Kakak Syawal berikan dapat memberikan manfaat kepada saya sendiri, bahkan untuk kepada orang-orang yang di sekitar Kakak dan orang-orang lain. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.